Praktikum kali ini adalah penentuan kadar fosfor dalam sampel pasta gigi. Pertama-tama dilakukan pembuatan larutan standar fosfor dengan konsentrasi 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ppm. Alat dan bahan yang digunakan adalah larutan induk fosfor 100 ppm, reaksi amonium molibdat, gelas beaker 100 ml, labu ukur 100 ml, kemudian ada pipet ukur 1 ml, kemudian ada asam askorbat atau vitamin C, kemudian ada gelas arloji, dan yang terakhir adalah sendok pengaduk. Langkah selanjutnya adalah pembuatan larutan sampel. Alat dan bahan yang digunakan adalah pasta gigi yang ada kandungan fosfor, gelas arloji, kemudian ada gelas beaker, kemudian ada labu ukur 100 ml, dan yang terakhir adalah sendok pengaduk. Langkah selanjutnya adalah penentuan kadar fosfor dalam sampel pasta gigi. Alat dan bahan yang digunakan adalah labu ukur 100 ml, reaksi amonium molibdat, gelas beaker 50 ml, kemudian ada pipet ukur 1 ml, labu ukur 50 ml, kemudian ada asam askorbat atau vitamin C, dan terakhir adalah kaca arloji. Langkah kerja untuk membuat larutan standar fosfor dengan konsentrasi 0 hingga 1 ppm. Pipet larutan induk fosfor 100 ppm menggunakan pipet ukur 1 ml dengan volume sebanyak 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5 ml untuk membuat larutan standar fosfor dengan konsentrasi 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ppm. Selanjutnya, masukkan Aquades sebanyak 3 ml ke dalam masing-masing larutan standar fosfor. Kemudian, ambil larutan pereaksi amonium molibdat sebanyak 1 ml menggunakan pipet volume 1 ml dan masukkan ke dalam masing-masing larutan. Kemudian, tambahkan asam askorbat atau vitamin C sebanyak 0,5 mg ke dalam masing-masing larutan. Kemudian gelas beaker ditutup dengan gelas arloji dan dipanaskan di atas penangas air hingga mendidih selama kurang lebih 1 menit. Langkah kerja pada pembuatan larutan sampel. Masukkan gelas arloji ke dalam timbangan analitik. Kemudian masukkan sampel pasta gigi. Sampel pasta gigi yang ditimbang sebanyak 1 gram dengan 2 kali replikasi. Masukkan sampel ke dalam gelas beaker, kemudian tambahkan 2 ml asam klorida pekat, kemudian tambahkan 10 ml Aquades, selanjutnya masukkan stirrer ke dalam gelas beaker, kemudian tutup gelas beaker dengan kaca arloji dan aduk sampel hingga larut sempurna. Selanjutnya adalah langkah kerja penentuan kadar fosfor dalam sampel pasta gigi. Sampel yang telah larut sempurna dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Kemudian larutan sampel dipipet sebanyak 1 ml menggunakan pipet volume 1 ml dan dimasukkan ke dalam gelas beaker. Kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 3 ml dan ditambahkan pereaksi amonium molibdat sebanyak 1 ml. Kemudian ditambahkan asam askorbat sebanyak 0,5 mg. Kemudian ditutup dengan kaca arloji dan dipanaskan sampai mendidih selama kurang lebih 1 menit. Kemudian larutan standar fosfor dan larutan sampel dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Kemudian larutan standar fosfor dan larutan sampel diukur absorbansinya menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 830 nanometer.
Selanjutnya adalah tahapan analisis menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Pertama-tama hubungkan kabel dengan arus listrik, kemudian tekan saklar pada posisi on dan tunggu hingga proses selesai. Kemudian pilih mode fotometrik pada layar, dan atur panjang gelombang sesuai dengan kebutuhan. Pada praktikum ini digunakan panjang gelombang sebesar 830 nanometer. Setelah itu, isi kedua cuvette dengan larutan blanko. Tempatkan kedua cuvette pada tempat sampel dengan bagian cuvette yang paling bening diletakkan menghadap sinar. Kemudian tekan tombol start hingga muncul nilai absorbansi. Kemudian ganti isi cuvette paling depan dengan larutan standar fosfor dan larutan sampel yang akan dianalisis. Kemudian tekan tombol start hingga muncul nilai absorbansi. Nilai absorbansi yang didapatkan dapat dilihat dengan cara menekan tombol F3 atau data display. Untuk mematikan instrumen spektrofotometer UV vis, tekan tombol return hingga tampilan layar tidak berubah. Kemudian tekan saklar hingga posisi off dan lepaskan kabel dari sumber listrik.